Bismillahirrahmanirrahim. Kajian buku Kunci Menuju Kebahagiaan Sejati. Ini merupakan buku terjemah dari judul aslinya Jack Canfield's Key to Living the Law of Attraction, dengan subjudul Panduan Sederhana untuk Menciptakan Kehidupan yang Anda Inginkan, Kehidupan yang Anda Impikan, dengan menerapkan teknik-teknik yang selaras dengan apa yang disebut sebagai Law of Attraction atau prinsip ketertarikan. Saya sendiri lebih senang menyebutnya dengan prinsip resonansi. Ini buku aslinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Kunci Menuju Kebahagiaan Sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada bagian pendahuluan di halaman pertama ada ungkapan yang mengatakan bahwa ketika kita sudah siap, guru akan muncul. Ketika kita sudah siap untuk mendapatkan suatu informasi tertentu, maka informasi itu akan hadir dalam pengalaman kita. Nah, dalam konteks ini, mudah-mudahan pembahasan tentang apa yang disajikan di buku ini benar-benar sesuai dengan yang kita butuhkan. Tentu orientasi kita adalah tidak sekedar mengetahui, kemudian memahami saja, tapi bagaimana itu diterapkan, dipraktekkan dalam kehidupan praktis sehari-hari, dan dari sana kita mendapatkan manfaatnya. Karena manfaat nyata baru akan kita dapatkan ketika kita mempraktekkan. Yang mudah-mudahan apa yang tersaji di video ini benar-benar sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan konteks kondisi kebutuhan kita, konteks kehidupan kita, dan kemudian bisa dipahami dan diterapkan. Nah, di antara poin utama dari buku ini, di bagian pendahuluan disampaikan bahwa agar kita secara sadar juga sengaja, secara sadar dan sengaja menjalankan kehidupan atau bekerja, beraktivitas sehari-hari dengan memperhatikan atau dengan mengingat adanya suatu mekanisme di alam semesta yang disebut dengan hukum tarik-menarik. Dengan ini diharapkan Anda dapat menciptakan atau ikut mengkreasikan secara bertanggung jawab apa-apa yang benar-benar Anda dambakan, hasratkan, inginkan. Tentu harapannya dengan upaya yang lebih sedikit, artinya tidak ngoyo, tidak ngotot, tidak nafsu begitu ya. Dan tentu lebih banyak kegembiraan, kebahagiaan, emosi-emosi positif dalam prosesnya. Jadi lebih sedikit ngoyonya, ya mengalir begitu saja, dan lebih banyak perasaan nyaman, menikmati itu dalam proses mewujudkan apa-apa yang kita niatkan untuk diwujudkan. Meskipun sekarang ini banyak orang yang menyebut Law of Attraction atau hukum tarik-menarik ini sebagai sebuah rahasia, ini mengacu dari sebuah buku yang terbit di Indonesia sekitar tahun 2006 berjudul The Secret. Penulisnya adalah Rhonda Byrne. Nah, inti dari buku itu adalah membahas tentang adanya suatu mekanisme di alam semesta ini yang intinya adalah apa yang kita pikirkan dan perhatikan dengan fokus, dengan energi yang terfokus, maka kita akan tertarik ke pengalaman yang sejenis dengan apa yang kita pikirkan tersebut, atau pengalaman tersebut seolah-olah tertarik ke arah kita. Jadi tarik-menarik. Itu disebut sebagai suatu rahasia yang hanya segelintir atau sedikit orang yang mengetahuinya. Nah, oleh Jack Canfield ini dipahami bahwa hal ini sebenarnya, prinsip ini atau mekanisme ini atau hukum ini bukanlah konsep atau penemuan yang baru. Artinya sudah dibahas sejak lama. Cuma buku The Secret itu momentumnya pas, dikemas dengan cara penyajian yang sangat menarik, sehingga menarik perhatian jutaan orang atau miliaran orang bahkan di seluruh dunia. Saat ini kesadaran atau pemahaman terhadap mekanisme ini, Law of Attraction atau hukum tarik-menarik ini, telah menjadi, dikatakan Jack Canfield, sebagai semacam mainstream culture atau sering dibicarakan, budaya arus utama, sering dibahas, sering dibicarakan. Nah, kita semuanya pada saat ini sudah mengetahui dan mudah-mudahan memahami bahwa kita semuanya turut berperan aktif dalam menciptakan atau mengundang hadirnya kehidupan, pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita, dan kita semuanya tentu saja masing-masing kita sepenuhnya bertanggung jawab atas keadaan kualitas hidup kita atau keadaan dunia kita di mana kita menjalaninya. Kita bertanggung jawab atas pengalaman yang
kita alami atas kualitas hidup yang kita jalani. Kemudian disebutkan bahwa kita mulai menyadari sekarang ini dan memahami bahwa kalau kita menginginkan sesuatu, terjadinya suatu perubahan, tentu berubah menjadi lebih baik ya di tingkat eksternal di luar diri kita, maka yang perlu kita lakukan adalah kita wajib atau bersyarat untuk bersedia melakukan perubahan ya, terlebih dahulu di tingkat internal, maksudnya pada diri kita sendiri, pada pikiran kita, mindset kita, belief kita, keyakinan kita ya. Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mengubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Jadi kalau kita menginginkan perubahan pada dunia eksternal kita, kualitas kehidupan yang lebih baik, syaratnya yang pertama adalah kita melakukan perubahan internal pada pikiran kita, persepsi kita, pandangan-pandangan kita, keyakinan-keyakinan kita, pikiran-pikiran yang seringkali kita munculkan. Ada kerinduan bersama, kata Jack Canfield ini, di antara kita semuanya untuk kembali ke suatu posisi, kondisi, ruang, dan waktu yang lebih sederhana, yang jauh dari kerumitan hiruk pikuk ya. Dan di situ ada kegembiraan murni, lebih gembira di tingkat dan di tingkat internal secara batiniah ya. Di tingkat internal tertentu kita tahu bahwa kualitas hidup kita itu atau kehidupan itu sendiri jauh lebih besar daripada yang mungkin selama ini kita alami. Kehidupan yang selama ini kita alami tentu terbatas pada apa yang kita ketahui, fahami, dan yakini hingga saat ini. Kalau kita mengetahui, memahami, dan meyakini hal-hal yang lebih baru dan semakin berkualitas, maka kehidupan yang kita jalani, kehidupan subjektif kita akan menyesuaikan sesuai dengan kualitas ya, batin kita, kualitas pemikiran kita. Di halaman berikutnya, di slide ketiga, saya tuliskan di sini bahwa kita tahu bahwa kehidupan yang utuh, yang holistik, yang merupakan sesuatu yang mungkin, ya, yang bisa dicapai, yang bisa kita capai, dan kita semuanya mudah-mudahan siap untuk menjalani kehidupan yang utuh, kehidupan yang holistik, ya, tidak hanya bagus dalam satu aspek tertentu, tetapi menderita di aspek yang lain, tapi kehidupan yang utuh, yang serba berkecukupan atau berkualitas baiklah dalam segala sesuatunya. Jadi kehidupan yang seimbang begitu. Kita telah mencapai suatu titik ya menurut Jack Canfield di mana kita nyaris menyelesaikan evolusi spiritual kita secara kesadaran kemanusiaan, dan kita mendapatkan pemahaman akan keterhubungan kita atau entanglement atau interconnectedness terhadap satu sama lain. Ya, bahwa satu sama lain sebagai manusia kita sebenarnya saling terhubung. Kita juga terhubung dengan alam semesta ini. Ya, kita juga semakin menyadari dan memahami tentang tujuan hidup ini, tentang makna kehidupan, dan juga kita semakin mengenal dan memahami tentang diri kita sendiri. Nah, sebagai manusia kita saat ini sedang kalau selama ini sering memandang keluar, mengeksplorasi keluar, saat ini kita pada satu titik kita memandang ke dalam diri kita sendiri, mengeksplorasi dunia di dalam diri kita sendiri, dunia di dalam batin pikiran kita sendiri, dan kita juga mengevaluasi apa yang sebenarnya menjadi prioritas kita dalam hidup ini, apa sebenarnya tujuan hidup kita, apa tujuan kehadiran kita di dunia ini, apa misi hidup kita, dan kita mencari dan berusaha menemukan makna, ya, makna tentu yang lebih dalam menjalani hidup. Jadi kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang penuh arti, kehidupan yang membahagiakan karena penuh makna. Di slide keempat, saya tuliskan di sini bahwa melalui pengertian, pemahaman, kesadaran yang lebih baik tentang mekanisme cara kerja law of attraction atau hukum tarik-menarik di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana mekanisme ini bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari, Anda juga akan mendapat pemahaman tentu yang lebih besar tentang diri kita sendiri, tentang diri kita masing-masing. Kita semakin mengenal diri kita sendiri, potensi diri kita, kekuatan, bakat, karunia, talenta, kesukaan, tujuan, impian kita yang sesungguhnya. Siapa kita sesungguhnya dan mengapa Anda ada di sini? Apa sebenarnya tujuan hidup kita? Apa misi hidup kita?
Kesadaran bahwa Anda dapat menciptakan kehidupan, suatu pengalaman, realitas kehidupan, kualitas kehidupan yang seperti yang Anda niatkan, dan Anda akan diberdayakan, ya, dibantu oleh penggunaan alat-alat atau strategi-strategi atau instrumen-instrumen atau konsep-konsep dasar yang tersaji di buku ini, di buku Jack Canfield's Key to Living the Law of Attraction ini. Saat ini juga kita semuanya dapat secara potensi kita dapat mulai menjalani kehidupan yang penuh dengan kesadaran, hidup yang disadari, ya, bukan hidup yang autopilot, ya, tapi hidup yang sadar terhadap apa sebenarnya prioritas hidup kita, apa nilai-nilai hidup kita, apa yang penting dalam hidup kita, apa tujuan hidup kita, mengapa kita melakukan aktivitas yang setiap hari kita lakukan. Hidup dengan lebih sadar, dengan lebih sengaja, dengan penuh tujuan, dengan penuh makna. Kehidupan yang dipenuhi dengan tujuan, dengan arti, dengan makna. Kehidupan yang memang kita pilih, bukan terpaksa atau terbebani, tetapi kehidupan yang betul-betul kita pilih dan kita menjalaninya dengan penuh arti, penuh makna. Anda dapat mulai berhubungan kembali dengan suatu kebenaran, kesejatian, kebijaksanaan, fitrah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Di slide kelima, Anda dapat belajar untuk mempercayai kata hati Anda, naluri Anda, intuisi Anda, juga meningkatkan kesadaran Anda, dan menghormati, mengakui, menghargai emosi, perasaan Anda, tidak kemudian menyangkal, mengabaikan, menolak, ya, tidak jujur terhadap perasaan emosi yang kita rasakan. Cukup dengan mempercayai tatanan alamiah dari segala sesuatu, bahwa segala sesuatu sudah tertata dengan sempurna, bahwa ada sunatullah yang sangat sempurna yang telah mengatur, sedang mengatur, dan akan selalu mengatur segala sesuatu, tatanan sempurna dari segala sesuatu. Dan dengan mempercayai daya yang lebih tinggi daripada diri Anda sendiri, ini bahasanya Jack Canfield, tentu percaya pada Tuhan, beriman kepada Tuhan, Anda dapat belajar melepaskan, pasrah, letting go, asrah, berserah, tawakal, dan kemudian mulai berdiam, maksudnya mulai berdiri di tempat terdapat iman, kemudian rasa syukur, dan juga kegembiraan, kebahagiaan yang sejati. Ya, ketika Anda membuat perubahan-perubahan internal ini, perubahan-perubahan dalam diri, dalam tataran pikiran, mindset, keyakinan, Anda akan mulai semakin menyadari, melihat adanya mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban, ya, dan peristiwa-peristiwa di dalam hidup Anda akan seperti mulai menguak, menampilkan diri dengan cara-cara yang sepertinya luar biasa, kebetulan, ajaib, misterius, gitu. Ingatlah bahwa tanpa kecuali Anda, saya, kita semuanya saling terhubung satu sama lain dengan semua orang, setiap orang dan segala sesuatu. Kita terhubung dengan semua orang dan segala sesuatu di seluruh penjuru alam semesta ini. Di slide ke-6, di setiap saatnya alam semesta, segala sesuatu, tertubuh kita dan segala sesuatu, alam semesta, semuanya, semua realitas benda yang ada di sekitar kita, semuanya otomatis selalu merespon setiap getaran pikiran, perasaan, dan juga tindakan kita. Semuanya adalah merupakan energi yang kita pancarkan, baik energi melalui pikiran, perasaan, maupun tindakan, maupun perkataan. Semuanya akan direspon oleh alam semesta, akan dicerminkan kembali, dikembalikan kembali kepada kita dalam bentuk pengalaman-pengalaman hidup kita. Semesta atau realitas eksternal atau dunia di sekitar kita itu ibarat sebuah cermin. Cermin akan memantulkan kembali setiap energi yang Anda pancarkan kepadanya. Kalau energi yang kita pancarkan berfrekuensi positif, maka kita akan mendapatkan pantulan berupa kualitas hidup yang positif pula. Demikian pula sebaliknya. Pikiran-pikiran dan energi yang Anda kirimkan kepada semesta akan selalu tertarik, tercermin, terpantulkan kembali kepada diri Anda dalam berbagai wujud. Ya, bisa berupa hal-hal, benda-benda, pengalaman-pengalaman orang-orang yang semuanya selaras, sefrekuensi dengan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang dominan, ya, dengan energi dominan yang Anda pancarkan melalui pikiran, perasaan Anda, melalui kata-kata dan perbuatan Anda.
Cara kerja alam semesta telah dirancang dengan sangat cerdas, pasti, karena Tuhan Maha Cerdas. Alam semesta ini diciptakan dengan sangat sempurna, ya, yakni sebuah hukum alam yang tidak bisa dirubah, sebuah sunatullah, ketetapan dan tatanan dari Allah. Di slide ke-7, the law of attraction, mekanisme law of attraction atau hukum tarik menarik ini merupakan bisa dikatakan merupakan pemaparan, penjelasan, penjabaran ilmiah dari apa-apa yang kita sebut sebagai kebetulan atau nasib atau juga kekuatan nyata dari doa, daya batin kita. Dengan mengetahui, memahami, menyadari hal ini, maka jika Anda menginginkan kebahagiaan dan kehidupan yang lebih utuh tadi, seimbang, holistik, maka yang perlu Anda lakukan adalah memulai hidup selaras, harmonis, ya, dengan irama tatanan alam semesta dan selaras dengan mekanisme law of attraction, mekanisme alam semesta ini, hidup selaras, menyesuaikan diri dengan tatanan hukum alam. Anda perlu memilih untuk hidup dalam penuh syukur, bukannya mengeluh, terus-terusan, mengkritik, menyalahkan, mencari kambing hitam, tapi hidup dengan penuh syukur, apresiasi, terima kasih, gembira, gitu ya, penuh damai, prioritas damai, dan hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi. Utamanya bahwa alam semesta ini adalah cermin kita, atau dengan analogi bahasa lain, kita adalah magnet yang melalui apa yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita rasakan, kita akan menarik hal yang selaras dengan yang kita pancarkan itu. Hukum resonansi. Anda harus belajar untuk mengikuti kebahagiaan Anda. Apa yang menjadi kebahagiaan Anda. Kemudian Anda berani, menekuni, melakukan apa-apa yang sesuai dengan kata hati Anda. Hal yang benar-benar Anda sukai. Dan Anda meluangkan waktu, ya, menyisihkan waktu untuk mengenali dan menemukan kegembiraan sejati dari dalam batin Anda, di dalam hidup Anda ini. Ini poin yang sangat saya suka. Sangat penting sekali kita jujur kepada diri sendiri, menemukan kebahagiaan sejati, mengikuti kebahagiaan sejati, mengikuti kata hati, berani menekuni melakukan aktivitas yang benar-benar kita sukai dan tentu saja memberikan manfaat dan nilai tambah kepada orang lain, dan menemukan kegembiraan sejati, kegembiraan subjektif tentunya, tidak ikut-ikutan orang lain. Di slide ke-8, merupakan hak lahir Anda atau fitrah Anda, fitrah kita semuanya, untuk menjadi pribadi yang bahagia, dan merupakan kewajiban bagi kita semuanya untuk mengungkapkan diri kita, ya, mengungkapkan diri kita, memberikan hadiah kepada semesta, kepada lingkungan di sekitar kita melalui bakat, talenta, karunia alami yang Anda dapatkan dari Tuhan dengan cara-cara yang menyenangkan. Anda punya bakat apa, Anda punya karunia apa, Anda punya keahlian apa, Anda gunakan untuk memberikan manfaat buat orang lain dengan cara-cara yang membahagiakan Anda. Dari situ insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang berkualitas juga. Hal positif yang kita berikan, hal positif yang juga akan kita dapatkan. Asalkan berangkat dari niat yang tulus, bukan manipulatif, jujur, ya, dari hati. Bayangkan sebuah dunia di mana kita semuanya bertanggung jawab penuh atas pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, tindakan-tindakan kita, ucapan-ucapan kita, dan hasil yang kita timbulkan, tidak menyalahkan, tidak mengeluhkan. Kita menjadi orang-orang yang lebih penuh kasih, lebih mencintai, ya, lebih berbelas kasih, lebih menghargai. Ketika kita menjadi orang yang lebih bahagia, lebih happy, kita juga lebih bersyukur, apresiatif, ya. Kita menciptakan getaran, energi, frekuensi yang selaras dengan semua kebaikan yang bisa ditawarkan oleh semesta, dan kita mulai menggerakkan energi positif, energi kebaikan di seluruh planet ini untuk hadir dalam kehidupan kita dalam wujud kehidupan yang berkualitas. Buku ini, Jack Canfield's Key to Living Law of Attraction atau kunci menuju kebahagiaan sejati tadi, dalam terjemah bahasa Indonesia, berisi kunci-kunci dari Jack Canfield tentang kesuksesan yang otentik, ya, kunci-kunci untuk menghidupi hukum tarik-menarik dalam kehidupan praktis sehari-hari. Slide ke-9, menghidupi hukum tarik-menarik atau living the law of attraction secara sadar dan sengaja, pasti, ya, mudah-mudahan insya Allah akan mengubah, meningkatkan kualitas hidup Anda, dan akan mengubah cara Anda berperan serta berperan aktif
di dalam komunitas global ini. Hidup dengan lebih sadar, lebih sengaja. Bertanggung jawab atas apa yang difikirkan, dirasakan, diucapkan, dilakukan, dan dihasilkan. Anda dapat mengubah cara pikir Anda. Anda dapat mengubah kualitas kehidupan Anda. Dan Anda juga dapat mengubah dunia di sekitar Anda. Mulailah menghidupi kehidupan yang semestinya dihidupi oleh Anda. Kehidupan yang memang sudah ditakdirkan oleh Anda. Kehidupan yang ditakdirkan untuk Anda. Kehidupan yang berkualitas tentunya. Anda di sini saat ini karena satu sebab. Kita lahir di dunia ini karena satu sebab, dan dunia membutuhkan apa yang bisa ditawarkan oleh Anda melalui bakat, talenta, potensi, kekuatan, karunia, keahlian khusus yang Anda miliki untuk memberikan manfaat nilai tambah kepada orang lain. Di slide ke-10, bayangkan sebuah masa depan yang betul-betul Anda niatkan, yang Anda hasratkan, dan kemudian ciptakan kehidupan impian Anda itu. Nah, saran dari Jack Canfield ada 3 kata ini ya. Lihatlah apa yang Anda inginkan dalam benak, visi Anda, impian Anda, kemudian rasakan, nikmati pikiran-pikiran positif tersebut, dirasakan, disyukuri, kemudian percaya bahwa Anda bisa mewujudkannya. Percaya bahwa Tuhan Maha Pemurah, Maha Penyayang, bahwa Tuhan akan mengabulkan permohonan Anda itu, asalkan Anda sendiri juga terus bergerak. Yang terakhir, ini kutipan dari anonim ya. Percaya atau mempercayai daya yang menggerakkan semesta ini itu adalah iman. Ya, tidak harus bisa diperdebatkan secara akal, tapi iman terasa benar, yakin di hati. Tentu iman itu tidak buta, bukan. Kalau buta itu namanya bukan iman, itu hanya mengikut saja. Ya. Iman itu berpenglihatan, bervisi ke depan, punya penglihatan batiniah ke depan. Iman adalah percaya bahwa semesta bahkan berpihak kepada kita. Semesta ini ramah, Tuhan itu Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan semesta mengetahui tentu apa yang dilakukannya, yakni memberikan berbagai kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.